khusus untuk sholawat, hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu bagaikan kita menembakkan satu bola yang mantulnya 10 kali lipat ke kita, gitu loh Pak. Saya melepaskan satu bola, baliknya 10 kali bola ke saya. Konsep baca sholawat itu seperti itu. Maka ketika kita mendoakan, membaca sholawat sekali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kan sekali Pak. Kita memohon rahmat agung, kita juga mohon keselamatan, mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW sekali, baliknya ke kita 10 kali. Kalau kita membaca 10 kali, baliknya ke kita 100 kali. Kalau kita membaca 100 kali, baliknya ke kita 1000 kali. Kalau kita membaca 1000 kali, insya Allah akan menjadi sebab kita ini diampunkan oleh Allah untuk selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep membaca sholawat itu begitu. Jadi tidak semata-mata hanya mendoakan Rasul, apa untuk kita sendiri masih kekurangan. Justru kalau kita masih kekurangan sesuatu rahmat dari Allah, masih kurang meminta keselamatan, sering baca doa sholawat. Sering baca sholawat karena flashbacknya ke kita 10 kali Pak. Kemudian selanjutnya membaca sholawat itu hadirin sangat, mohon maaf, meskipun awal-awal Pak ya, ketika kita membaca sholawat untuk hal yang berkaitan dengan nilai transaksionalnya, saya sampaikan nilai transaksionalnya Pak ya, yang penting asal masih mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah perkara yang masih dalam kategori ikhlas. Makanya ketika kita membaca sholawat, kok pengen dengan membaca sholawat itu mempunyai hajat yang berkaitan dengan keduniawiaan, asal pengharapannya itu masih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap terkabulnya keinginan kita, itu masih tergolong batasan ikhlas. Yang kedua hadirin, membaca sholawat mengharapkan keselamatan untuk kampung akhirat. Dengan sebab membaca sholawat, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan di akhirat, itu masih masuk kategori ikhlas. Yang terakhir, membaca sholawat tanpa ada embel-embel apapun, karena rasa cintanya kepada Rasulullah, maka kita membaca sholawat karena cintanya kepada Rasulullah, dan itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam ayat Al-Quran sering kita baca dan sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita mengamalkan perintah Allah didasarkan karena cinta kepada Rasulullah, selesai. Maka hadirin, ini adalah keikhlasan yang tinggi sekali. Makanya kalau beberapa ulama sangat menyayangkan kalau membaca sholawat hanya untuk kebaikan urusan dunia saja, karena itu sangat remeh. Karena sebaik apapun dunia ini Bapak, seindah apapun dunia ini, paling 60, 70, 80 tahun kita tinggalkan. Setelah itu kita akan menjumpai masa yang sangat jauh luar biasa daripada alam dunia ini. Kemudian yang keempat, sholawat itu Bapak berkali-kali sudah saya sampaikan, ada yang ma'thurah, ada yang ghairu ma'thurah. Yang ma'thurah itu hadirin adalah sholawat-sholawat yang ada dalil hadisnya, itu maka menjadi sholawat yang ma'thurah, dan itu yang paling lebih utama untuk diamalkan. Sholawat yang ada dalil hadisnya, contoh sholawat Ibrahimiyah yang sering kita baca di dalam at-tahiyat, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu ala Muhammad. Itu semua ada dalil-dalilnya. Yang kedua, sholawat yang ghairu ma'thurah, sholawat yang dirangkai, yang disusun oleh para alim ulama. Ini tidak ada dalil hadisnya. Nah, dari mana mereka memperoleh dalil hadis? Dalil hadisnya adalah perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca sholawat. Begitu saja Pak. Masalah redaksi bentuknya ini dikembalikan terserah. Makanya para alim ulama menyusunnya. Dan ini diperbolehkan, sah-sah saja. Seperti misalkan Bapak Ibu membaca
maulid tiba, kemudian kita barzanji, kemudian marhabanan kalau orang kita bilang begitu. Itu semua ada beberapa sholawat yang memang karangan para alim ulama dan itu sah saja. Nah kemudian yang ketiga yang harus dipahami, tidak semua yang berbahasa Arab dan yang berlagu Arab itu semua pasti bentuk sholawat. Tidak. Banyak juga lagu Arab yang kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena atau yang bertemakan percintaan juga ada, atau bertemakan kota juga ada. Misalkan ya tarim itu kan kota Tarim gitu Pak, menceritakan kecintaan terhadap kota Tarim, dan itu bukan sholawat. Ada lagi yang penyanyi-penyanyi Libanon itu Pak. Jadi mohon maaf, tidak semua yang berbahasa Arab, yang berbentuk lagu, yang berbentuk nyanyian kita kemudian mengatakan wah itu sholawat. Ya jangan. Kita harus selektif agar tidak tertipu dengan yang berkaitan dengan syair dan lain sebagainya. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan sholawat. Nah kemudian cara membacanya ya penuh dengan ketakziman, penuh dengan pengagungan karena membaca sholawat. Ini sekarang kan tidak Pak, banyak pembacaan sholawat yang disertai dengan musik yang kesannya itu adalah joget-joget. Nah ini juga malah menghinakan sholawat. Membaca sholawat itu penuh dengan ta'zim karena fokusnya berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.